Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wih, mantap. Boleh juga tuh Pak jadi jargon ya. Semuanya boleh coba ya. Selamat pagi, 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 pagi 3 kali, oke? Mau ditambah luar biasa? Boleh. Pagi, 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 luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas hadirnya di acara pelatihan hari ini dan terlebih khusus tim dari Kemendak PPJP, Ibu dan tim. Alhamdulillah hari ini saya bisa datang dan bisa sharing mengenai apa yang kami lakukan di perusahaan kami, khususnya untuk kegiatan digital marketing. Memang sebetulnya materi ini dan juga lini usaha kami sangat berhubungan erat dengan perdagangan ekspor. Tapi 99% order yang kami dapatkan dan datangkan, itu semuanya online Bapak Ibu. Dari ratusan buyer yang kami handle, paling saya cuma ketemu 1 atau bahkan 3 orangnya. Saya nggak pernah ketemu mereka secara personal. Semua kami lakukan dan kami kerjakan di depan laptop. Jadi hari ini saya sedikit, ini nggak ngajar lah ya, saya cuma sharing nih ke teman-teman apa sih yang tim marketing kami lakukan di perusahaan sampai akhirnya dia bisa mendapatkan order, entah itu ordernya lokal ataupun ordernya ekspor. Nah, untuk itu saya sedikit perkenalan. Nama saya Anggita Hari Prasetyo, biasa dipanggil Kang Hari. Alhamdulillah asli dari Bandung. Ada yang orang Jawa Barat? Waduh, aku dari Jawa Barat juga ya. Berarti sisanya ini dari Jawa Tengah, Jogja semua asli ya? Aduh, mantap. Original? Oh, nggak KW-KW ya. Perusahaan kami bernama PT Bumi Nusantara Abadi. Kami bergerak di perdagangan barang-barang perishable. Ada yang pernah dengar nggak barang perishable? Ada yang tahu? Jadi barang perishable itu, Bapak Ibu, barang yang mudah rusak, mudah expire, dan perlu penanganan khusus. Contohnya, buah, sayur, jamur, daging, ikan, pohon-pohonan, tanaman-tanaman. Kayak seperti ini. Ini asli nggak ya? Oh, asli nih. Asli. Produk-produk seperti ini. Nah, kebetulan saya pernah bekerja di Alibaba Group kurang lebih 3 tahun. Di sana sebagai, dulu Bapak Ibu, saya juga admin. Dulu kerjaan saya posting Bapak Ibu, upload, bikin company profile, semua yang dikerjakan oleh digital marketer. Pada saat itu, alhamdulillah selama 3 tahun prospeknya bagus dan menjadi project manager di Indonesia di Alibaba. Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata gara-gara kerja di sana, mengantarkan saya sekolah dibayar dan akhirnya saya resign. Saya udahan kerjanya dan saya membangun usaha sendiri yang saat ini kami tekuni bersama di PT Bumi Indo ini. Contoh produk yang kami jual saat ini ada cocoa powder, fashion dan aksesoris, florikultur, buah, sayur, dan rempah-rempah. Ini kami jual lokal dan juga internasional. Dan ini semua kami dagangkan fully digital, online. Tapi barangnya gak 100% punya kami. Di perusahaan kami memiliki model usaha yang agak sedikit beda. Mungkin teman-teman ada yang sering dengar agregator, atau mungkin bahasa mudahnya reseller. Siapa yang pengen di-resellerin produknya? Mostly perusahaan-perusahaan butuh para reseller alias marketing pihak ketiga untuk bantu penjualannya. Itu salah satu model yang kami lakukan Bapak Ibu. Produk-produk ini kami ambil dari PT besar, pabrik besar, petani-petani, dan mungkin pedagang di pinggir jalan juga kita jualin Bapak Ibu. Karena prinsip utama kami adalah yang penting dagang, yang penting menghasilkan. Nah, kurang lebih sudah 7 tahun kita melakukan perdagangan seperti ini dan tahun ini, mungkin tahun depan, kita juga akan launching produk terbaru. Jadi para peserta nih,
Kalau mau jualan produknya ekspor, bisa disupport dan diasis sama tim kami. Kita akan jualan sama-sama, kita akan packing sama-sama, kita akan kirim sama-sama, dan kita akan dapat bayaran sama-sama. Setuju nggak nih? Ya, Oke. Baik. Nah, biar ada gambaran, saya mau nunjukin sedikit proses dagang kami nih Bapak Ibu. Biar punya gambaran dan juga makin kenal. Sebelum nanti, saya pengen teman-teman, Bapak Ibu semua yang kenalan ya. Oke, bentar ya. Yang goal utamanya adalah, pertama, siapkan barang dagangan, cari calon customer, closingkan itu customer, jadi sales, layani mereka, puaskan mereka, dan akhirnya dia repeat order. Itu flow sederhana yang kami lakukan, dan ini hasilnya Bapak Ibu. Mungkin orang bilang ekspor itu harus pakai kontainer, atau mungkin perdagangan buah sayur itu harus besar-besaran. Tapi saat ini, semua market terbuka untuk seluruh pelaku usaha. Ini adalah salah satu orderan kami, Bapak Ibu. Produknya ini semua nih, yang ada di depan. Mirip seperti ini, yang kami beli dari petani-petani sekitar kantor kami di Bogor. Ini kurang lebih orderannya 15 box kita kirim ke Filipina. Kita kirim ke Filipina, tapi tidak pakai kargo, tidak kirim pakai DHL atau segala macam. Kita antar langsung ke bandara dan barangnya diambil langsung sama customer. Apakah ini transaksi ekspor? Di satu sisi iya, tapi di sisi dagang ini masih transaksi lokal. Karena tidak ada dokumen ekspornya. Jadi kita masih bisa tetap dagang. Nah, ini kita packing pakai dus gudang garam ya. Karena salah satu dus paling tebal nih kalau mau packing jarak jauh. Nah, kita kirim pakai airlines via Bandara Soekarno-Hatta. Kalau di Jogja bandaranya ini ya, yang terbaru ya. International Yogyakarta Airport. Kita juga ada ekspor ini durian frozen. Ini sayang gambarnya kurang clear ya. Nah, ini kita kirim. Nah, ada juga orderan yang kecil-kecil dan masuknya orderan retail. Seperti ini. Kami kirim pakai DHL. Yang menarik Bapak Ibu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 20-30 tahun lalu, orang berdagang itu masih mengandalkan toko ya kan? Beriring waktu berjalan, orang sudah mulai dagang online. Untuk mungkin daerah sekitarnya. Tapi saat ini, 2023, semua orang sudah bisa dagang ke seluruh dunia. Mau Bapak tinggal di kota, mau tinggal di desa, bahkan saya yang tinggal di gunung, karena saat ini saya tinggal di Bogor, Bapak Ibu, di kaki Gunung Salak, kita masih bisa manage order, dan kita masih bisa kirim dan dapatin buyer seperti ini. Ini pengiriman per hari, ini ke Amerika, ini ke Jerman, dan ini ke beberapa negara lainnya. Yang unik apa? Buyer luar negeri sekarang sudah mudah mendapatkan akses ke para penjual di Indonesia. Banyak para pembeli itu yang beli minimal seperti baju batik yang kita pakai, sendal bahkan, ikan hias yang kita nggak pernah kepikiran itu bisa dijual keluar. Dan aksesnya sangat terbuka lebar. Enaknya lagi, kalau kiriman ke luar negeri, barangnya dijemput Bapak Ibu. Kita hanya perlu siapin barangnya di gudang kita, di kebun kita hanya yang didatengin. Nah, ini salah satu buyer saya dari Amerika, namanya Mark. Dia bilang, ayo kita dagang. Dan ini dapetin PO-nya. Ini juga dari Amerika nih, plus 1 ya, kode negara handphonenya. Dan semua ini dilakukan dagang via WhatsApp, Bapak Ibu. Wah, ini kurang kelihatan nih.
Ini transaksi kami di jam 1 pagi, Bapak. Jam 1 pagi. Toko kami melayani semua pelanggan, lokal dan ekspor, 1 kali 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Kita terus buka. Dan ini contoh orderan yang datang dari lokal. Kita juga mainin iklan. Jadi satu hari bisa 50 pesan, 100 pesan orang-orang yang tanya produk kita. Dan ini sedikit cara packingnya. Ya kan? Ada yang suka tanaman hias gak? Waduh. Jogja banyak juga nih kayaknya. Nah, ini cara packing kita untuk packing ekspor. Nah, ini juga kita kirim via lokal seperti ini bentuknya. Kita bungkus pakai plastik. Kita pakai medianya, kita buang. Kita packing 1 dus. Nah, mungkin ada yang nanya nih, harganya berapa gitu ya, Pak? Di sini berapa, di sana berapa? Ini juga salah satu hal yang bikin saya semangat dagang, Bapak Ibu. Ada satu hal yang Indonesia punya, tapi orang luar negeri nggak punya, yaitu barang-barang asli dari Indonesia. Contohnya, tanaman hias, kerajinan tangan mungkin, fashion yang unik, batik, makanan dan minuman, dan banyak produk lainnya. Untuk masalah harga, Bapak, ini saya dibeli di petaninya paling 50.000, Pak. Paling mahal, satu. Kita jual satunya bisa 300.000, 350.000, karena di sana nggak ada. Balik lagi ke hukum supply dan demand. Ketika supply-nya nggak ada, harganya bisa tinggi, ya kan? Ya kan? Ibaratnya kalau meme zaman sekarang, kalau lu punya kuasa nih, lu bisa jualan lebih enak. Makanya saat ini, banyak orang yang menjual multi produk. Contoh, ada yang jualan sambal, misalnya kemasan, sambil dia jualan keripiknya, sambil dia jualan minumannya. Untuk mengcompile dan melengkapi barang dagangan dia. Dan ini juga pengiriman kami untuk bubuk coklat ke luar. Kita kirim ke Mesir. Ini nomor kontainernya, dan ini buah manggis kita juga kirim. Kurang lebih 1 kali pengiriman itu 500 keranjang, Bapak Ibu. Poinnya apa sih? Saat ini Bapak Ibu bisa menargetkan pasar dalam dan luar negeri. Caranya, digital marketing beda nggak sih sama dagangan online di lokal? Saya bilang gampangan ekspor, Bapak Ibu. Nyari bayarnya. Kita packing. Dulu kami jual ke pasar buah ini. Kita jual ke supermarket. Tapi karena kita bisa menargetkan negara Cina, Vietnam, mungkin Hong Kong, jadi akhirnya kita dagangnya ke luar negeri. Tapi yang lokal juga masih jalan. Harganya lumayan, Pak. Bener, harganya bisa sampai 2 kali lipat, dan yang paling enak adalah ordernya jalan terus, Pak. Sekali cocok, udah. Insya Allah lah, bisa selamanya ya, Pak. Ini manggis. Hari ini juga kita ada kiriman. Dan ini yang paling unik, kita juga jual pohon palem raksasa. Yang kita sering lihat di pinggir jalan, depan-depan hotel. Bahkan kalau sekarang saya lihat nih ya, saya bisa jualin meja ini, proyektor, tanaman, bantal kursi, vas bunga. Semua itu bisa kita olah. Karena dengan digital, kita bisa tahu nih, siapa sih yang beli meja kayak gini? Hari ini juga bisa kejawab. Untuk jualan meja kayak gini, yang beli adalah hotel. Ya kan? Yang butuh seperti ini, juga hotel. Jadi dari apa yang dekat dengan kita bisa mulai untuk coba jualan dagang. Produk-produk yang lainnya. Nah ini yang paling unik, Pak. Ini benar-benar deh. Ceritanya cukup panjang, Pak. Waktu saya datang dari Bandara Yogyakarta, kurang lebih 1,5 jam lah ya dari sini. Saya lewat pabrik wig terbesar di Jogja.
perusahaan Korea ternyata. Lupa sih namanya. Dan ini kami replika dan kami bikin di Bogor. Dan ini semuanya asli. Nih. Gak kebayang kan? Jualan sayur, jualan buah, jualan ini juga. Ini hair extension kita jual ke US. Karena kita tahu marketnya. Ternyata market terbesar produk ini ada di negara luar. Tapi supply-nya hanya ada di Indonesia, India, Vietnam, dan mungkin Cina. Itu kenapa kita bisa olah berbagai macam barang dagangan, asalkan kita tahu datanya. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, saya juga pengen tahu nih, dari semua yang hadir, boleh cerita dong, namanya siapa, dari mana, dan produk dagangannya apa. Dan paling penting, harapannya setelah ikuti pelatihan ini apa. Sehingga nanti kita bisa sama-sama sharing. Saya bisa nanya, saya bisa juga diskusi untuk sama-sama ngembangin produk dan jualan Bapak Ibu semua ya. Setuju? Oke, selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Mas, boleh mulai dari depan dulu? Nih, depan dulu. Nih. Yang lagi live ya, Pak? Live di mana sih, Pak? Kalau boleh tuh, boleh cerita nggak, Pak? Oh, di YouTube. Berarti masih offline ya? Oke. Hmm. Oke, ada konten kreator ya, Pak ya, mantap. YouTube target luar negeri ya. Hmm. Mungkin ya skill yang sesungguhnya harus kita miliki, tahu caranya dan yang disampaikan kita tahu, akhirnya wawasan kita luas, jadi kita juga bisa membantu para di sebelah kita punya produk yang juga saya punya skill yang luas lah. Oke, mantep Pak. Jadi bermanfaat gak cuma bagi diri kita ya Pak ya, tapi lingkungan sekitar juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Iswandi.